Pak Anies ini memang dia lebih pada malu-malu kucing. Anies intelektualitasnya bagus ya. Dia terus didukung oleh Pak Amin. Nah ini kan luar biasa, religiositas, intelektualitas digabung menjadi sinergi yang sangat luar biasa. Artinya memungkinkan dia nanti terpilih. Ya, luar biasa karena biasa di luar. Oleh karena itu gini Pak John. Pertanyaan angel ya. Iya. Negara kita itu kan terdiri dari bermacam-macam suku, terdiri dari banyak agama, ras dan lain-lain. Itu ya kita hormati, John. Jangan kita memasukkan agama ke dalam politik, itu tidak baik bagi saya. Rolu di gunung tinggi ku temui gadis manis putri paman petani, cantik menarik menawan hati, dia namanya manja sekali. Waktu aku mengikat janji, ku berikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Tanda kasih untukmu, Anies Baswedan. Oke teman-teman, ngoten gayeng, malam ini tema kita meneruskan episode yang kemarin, biar kita adil. Kalau kemarin kita udah episode kenapa harus Prabowo menjadi presiden, kenapa harus Ganjar menjadi presiden, sekarang kenapa harus Anies Baswedan yang jadi presiden Republik Indonesia ini. Ini siapa yang memulai duluan? Jupri. kayaknya dia kurang apa namanya, kurang mengulik tentang Anies, karena dia udah terlalu ke Prabowo-Prabowoan. Tapi gini juga. Oke. Nah bagus kan. Jadi sebagai pengamat politik, siapapun itu kita harus mengenalinya, apalagi itu bakal calon presiden. Jadi Pak Anies ini memang dia lebih pada malu-malu kucing. Bagaimana kita melihat dua kontestan lainnya, Pak Prabowo juga Pak Ganjar, ini bersemangat terus-menerus secara sistematis mungkin ya, mereka untuk menaikkan pendukungnya agar terpilih tentu saja. Tapi Pak Anies ini kesannya malah malu-malu kucing. Atau mungkin juga ada gerakan-gerakan yang memang tidak di blow up oleh media. Oh ya. Saya nggak tahu, mungkin begitu. Tetapi bahwa keinginan untuk menjadi orang nomor satu itu pasti sama dengan dua lainnya. Tapi ya ini sulit terbaca, itu saja. Saya pikir begitu. Nah, kalau untuk pantas tidak pantasnya, saya pikir seperti saya katakan pada episode yang lalu, siapapun pantas. Hanya mungkin setuju, tidak setuju juga, ya setuju aja kalau memang dia terpilih gitu. Kalau dia terpilih. Ya, kalau terpilih memang kita harus tetap, karena ini demokrasi, siapapun yang terpilih kita harus setuju kalau kan. Pertanyaannya, mendukung Anieskah saya, pantaskah dia jadi presiden? Itu pantas? Belum tentu. Ngambang. Sekarang Jupri itu selalu pokoknya berseberangan sama si Kliwon. Sekarang ini saatnya Kliwon. Menurut saya gini Wan, sebetulnya ya. Anies orangnya pintar. Iya. Pernah jadi rektor ya kan? Iya. Pernah jadi menteri, pernah jadi
pernah jadi gubernur DKI. Soal prestasi saya juga kurang paham banget. Tapi paling enggak dia sudah berpengalaman. Menurutmu kenapa harus Anies memimpin negeri kita ini? Ya tidak harus. Pertanyaanmu kan sangat memaksa. Sangat memaksa. Ya, kamu udah tahu siapa calonku toh? Memaksa-maksa gitu. Siapa tahu kamu berubah pikiran. Ya. Tapi bolehlah kita berpendapat, gitu kan ya. Tapi sebelum ke Anies boleh ya, saya biasa menyampaikan kepada netizen sebagai satu bentuk pencerahan, karena Jupri bagi saya adalah tokoh inspirasi bagi saya. Bahkan dalam istilah Inggris adalah the man of inspiration, culture of criminal. Jadi sebelum kamu lanjutin Kak, sebelum kamu lupa Mas, sebelum kita lupa, kita kulitin dulu nih Mas. Kita kulitin dulu bahasa Inggrisnya nih. Kriminalnya itu the man seorang laki-laki. The man of seorang laki-laki. Itu betul. Manusia seorang laki-laki yang inspirasi. Walaupun dia culture of criminal kok budayanya itu nggak saklek bahasa Inggris kalian tuh yang budaya kriminal ya. Pak John, saya tuh dari SD kursus loh. Jahit. Oke, men laki-laki. Iya betul, benar. Lalu apa tadi dia menjadi inspirasi ya. Culture of criminal. Bagi yang terinspirasi, terus culture adalah kultur yang ada dalam dirinya. Dia berlatar belakang kriminal. Pak John ini dia memang gini Pak John. Dia itu belajar bahasa Inggrisnya di mana? Saya mengatakan begitu karena wajahnya itu Adwan Bangun, tetapi hatinya Betara Sonata. Ini memuji atau membanting ya? Terkait dengan Pak Anies ya. Pak Anies ini kan tokoh intelektual. Saya selalu mengatakan kepada Jupri, intelektualitas itu penting. Karena orang intelek itu tentu dia akan memiliki satu kebijaksanaan di dalam hidup. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Diogenes lagi ya. Sudah 6 kali Diogenes sampai apa udah saya yang ceritakan. Diogenes kan saya tahu Pak John beda, Diogenes yang ini beda ya. Jupri menentang kamu dong stop. Iya. Sekarang saya mendukung itu loh. Enggak, aku juga akhirnya saya pikir mungkin sama berpikiran saya kayak Jupri. Saya pikir kok Diogenes lagi mungkin yang kemarin. Tapi enggak Pri, Diogenes itu kan mungkin banyak yang saya heran kata-katanya. apa Diogenes itu nggak ada pengalaman lain. Satu aja terus gitu. Karena banyak kata-kata mutiaranya banyak. Karena tertarik dengan Diogenes. Karena Diogenes adalah hidupnya menggelandang karena memang diusir dari masyarakatnya. Bapaknya memalsukan uang pada saat itu, lalu dia diusir, lalu Diogenes mengatakan saya nggak apa-apa, itu bukan rumah saya, tapi rumah saya adalah bumi yang saya pijai. Dia menggelandang. Mengapa saya tertarik Diogenes? Agak mirip-mirip Jupri lah ya kalau bicara menggelandang. Oleh karena itu yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Diogenes terkait dengan persoalan kalau saya kaitkan dengan politik ya, ribet. Jokowi sendiri mengatakan drakor ini rumit, enggak. Jokowi itu sebenarnya Pak Jokowi itu sebenarnya sangat mengidolakan Diogenes. Dia mengatakan rumit. Kenapa ribet? Simpel hidup itu. Diogenes mengajarkan tentang simpelnya hidup. Karena apa? Diogenes itu hanya membawa anjing, lalu kemana-mana dia hanya ke pasar, lalu mengajak diskusi orang-orang. Dia tidak mengajari, tidak menasihati seperti Jupri, tidak, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan. Lalu mereka menjawab sendiri tentang kehidupannya. Ini menarik. Itu yang satu. Yang kedua, suatu ketika dia katakan hidup itu simpel. Dia hanya punya satu gelas cangkir. Tiba-tiba melihat anak kecil minum itu pakai tangan, langsung gelasnya dilempar. Saya ternyata masih ribet dibanding anak kecil itu. Gelas dilempar. Karena Diogenes mengatakan bahwa semenjak ada gelas maka ada teknologi gelas. Ya, ada pabrik, lalu pembuatan gelas, ada pabrik Sunlight, ada ini ribet. Belum diminum pecah, medak, terus terluka ke puskesmas, ribet hidup itu. Maka Diogenes mengajarkan bagaimana hidup itu simpel. Tapi untuk sekarang nggak cocok karena peradaban berkembang. Ya kan? Oleh karena itu Diogenes mengatakan bahwa apapun yang terjadi perkembangan hidup silahkan. Itu ada dinamika kehidupan. Tetapi saya hanya mengingatkan kepada manusia, termasuk khususnya Jupri, jadilah manusia yang alami. Jangan drakor. Ya, kalau soal Anies gimana tadi itu? Ya, Anies intelektualitasnya bagus ya. Dia terus didukung oleh Pak Amin. Nah, ini kan luar biasa, religiositas, intelektualitas digabung menjadi sinergi yang sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Simbiosis antara intelektualitas dengan Nahdlatul Ulamaannya itu sangat luar biasa itu. Nah, luar biasa. Ini agak normatif saya ngomongnya karena saya menyesuaikan frekuensi Jupri bakal akan normatif begitu pasti. Luar biasa artinya memungkinkan dia nanti terpilih. Ya, luar biasa karena biasa di luar. Oleh karena itu gini Pak John. Pertanyaan lu angel ya. Iya. Lempar ke yang lain aku lagi. Enggak, ya kamu. Oke lah kalau gitu. Jadi pertanyaan kalau gitu ya sesuai dengan tema kita, jangan cari solusi di sini. Termasuk apa yang dikatakan teman-teman ini juga ada solusinya sebetulnya. Pak RT sekarang, Pak RT, kenapa harus Anies yang memimpin negeri kita ini? Pak Anies merupakan salah satu putra terbaik Indonesia juga. Dia juga seorang intelektual muda juga. Nah, kebetulan satu alumni dengan Pak Ganjar dari lulusan Gajah Mada. Nah, dia mungkin lulusan doktornya atau apa di luar negeri juga. Jadi secara intelektualitas, secara kecerdasan, dia sebenarnya pantas juga untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuma berhubung presiden atau calon presiden ini ada 3, nah kita memilih yang terbaik di antara yang 3 ini. Tapi 3-3-nya ini memang pantas untuk memimpin Indonesia. Pak RT yang terbaik siapa? Berarti menurut saya yang terbaik nanti di tanggal 14 Februari. Pak RT itu kan posisi di bawah, memberikan contoh kepada ASN seluruh Indonesia untuk netral. Betul. Luar biasa Pak RT, walaupun kelaminnya atau ganti. Oh iya, saya sampai lupa. Dari tadi itu Mas Jeni cuma ketawa-ketawa aja. Belum Mas Jeni. Mas Jeni, kenapa harus Anies yang menjadi Presiden Republik Indonesia? Siapa yang bilang? Ya, pendukungnya. Jadi kalau saya mikir dari namanya saja, Anies itu nama perempuan. saya nggak ikut-ikutan. Ini saya nggak ikut-ikutan. Agak rawan ya. Anies itu nama perempuan. Pak John aku tak metu sih Pak. Anies itu nama perempuan. Jadi nama itu biasanya mempengaruhi karakter seseorang. Tapi saya lihat Pak Anies memang karakternya seperti perempuan. Enggak, seperti orang laki. Tapi stop di situ dulu. Ya. Ini harus dipotong dulu ini. Anies adalah nama seorang perempuan. Biasanya nama itu Soekarno. Nama itu harus berpengaruh dengan karakter seseorang. Atau kamu mengatakan bahwa Anies itu karakter kayak perempuan gitu maksudnya? Bukan. Sesuai namanya kan tadi kan bilang gitu kan dia kan? Ada jiwa perempuannya yang masuk di situ. Jadi kalau orang berani ya. Mungkin feminis gitu. Kalau orang berani jangan mengatasnamakan apa-apa, atasnamakan dirinya sendiri. Oh. Wih, hati-hati Mas, bahaya loh ini. Enggak apa-apa. Jadi ikut-ikutan ya yang ini. Kalau saya ya, negara kita itu kan terdiri dari bermacam-macam suku, terdiri dari banyak agama, ras dan lain-lain. Itu ya kita hormati, John. Jangan kita memasukkan agama ke dalam politik, itu tidak baik bagi saya. Jadi kalau saya suruh ngomong komentar soal Anies ya begini nih. Ya. Kita apa adanya. Saya paham. Karena Mas Jeni ini sebetulnya masih trauma dengan Pilkada DKI sebetulnya. Ya kan? Pas dulumu nggak jadi tuh gara-gara karena menggunakan agama dah. Karena menggunakan isu agama dah. Terus lanjut, masih ada lagi? Saya pikir saya mau ngomong gini ini sudah, males sudah, saya teruskan saja lah. Kalau seandainya Anies terpilih, sikapmu seperti apa? Sikapmu atau pandanganmu seperti apa? Kalau diterpilih ya. Kalau di kemudian terpilih dan itu sudah ditetapkan, jadi kita ya sebagai warga negara ya mau apa? Artinya mau nggak mau kan, karena kita akan menghormati undang-undang. Kalaupun saya tidak katakanlah sepahit-pahitnya gitu, saya tidak menyukai Anies, tapi ketika dia dipilih dan atas nama undang-undang, ya bagaimana lagi gitu. Daripada saya protes, malah saya yang kena. Ya, memang itu sebaiknya. Mas Juding, kayaknya kurang gagah, soalnya gini. Misalnya, kurang gagah itu siapa maksudnya? Dengan nama Anies itu sendiri kurang gagah, apalagi sebagai presiden ya. Misalnya gini,
Penghormatan kepada Bapak Presiden Soeharto. Keren toh. Gagah toh. Penghormatan pada Bapak Presiden Anies. Nah, gak enak gitu loh. Kurang stroke saya itu. Pak, maafin teman saya. Kalau tapi misalnya Mas Jerry kan kurang stroke nih kalau Anies terpilih. Tapi kalau seandainya memang masyarakat Indonesia yang lain memilih dia dan akhirnya dia terpilih, Ya itu apa? terserah dia. Apa Pak Presiden mau pindah negara? Ya enggak, saya tetap sebagai warga negara Indonesia. Cuma kan setiap orang punya pendirian yang berbeda-beda, John. Ya, betul. Yang penting kita mencintai negara kita, berjuang untuk negara kita. Tidak harus satu pendapat dengan presiden kita, Oke, John. siap, mantap. Pak RT, sebelum saya tutup nih. Kalau toh Pak Anies pun itu terpilih dan itu terpilih secara demokratis, tidak melanggar undang-undang, ya kita harus sokong dan kita harus dukung karena itulah yang terpilih secara demokratis. Karena kita kan menjunjung tinggi asas demokratis di negara kita. Ya. Jadi kalaupun itu terpilih secara demokratis ya, ya mau nggak mau, ya itulah presiden kita yang terpilih. Walaupun siapapun itu suka nggak suka, tapi kalau udah terpilih, ya itulah presiden kita yang harus kita dukung dan kita sokong untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mantap juga. Sekarang Kliwon. Sebelum ditutup ya. Ya. Jadi teman-teman kita harus hati-hati dalam berkomunikasi, ya, bahwa ini sangat riskan dan rawan, ya. Seperti yang disampaikan Coach Jeding tadi itu memang sensitif, tapi kita harus mempersiapkan pemain satu jika dia tidak ada di sini. Ya. Gak, ini warning loh ya, warningnya. Oke, saya kira itu aja sih. Itu aja. Saya sangat menyayangi dia. Maksud jelek kan habis syuting kita jenguk ke sana, ke penjara. Tapi kita harus hargai hak dan pendapat Mas Jeding. Itu kan hak dan pendapat dan itu hak asasi. Ya. Itu dijamin undang-undang juga. Iya, tapi kritiklah visi misi ide-idenya. Loh, saya tidak menjelekkan. Bukan mengkritisi nama. Bukan mengkritisi nama. Lah, kalau menurut kamu Anies itu nama apa? Anies. Nama burung. Nama kucing. Aja segera ditutup, Pak. Aku tak pipis. Oke, sebetulnya benar kata Pak RT ini sih sebetulnya. Pak RT ini contoh nih, contoh pejabat walaupun dia pejabat terendah di negeri ini, tapi contoh sikapnya seperti Pak RT ini. Oke teman-teman, kembali lagi terserahlah Anda memilih siapa. Milih Anies juga boleh, milih Ganjar boleh, milih Prabowo boleh, bebas. Nggak milih juga boleh. Juga. Tapi kalau Anda nggak milih, teman-teman ya, jangan banyak nuntut. Anda tidak menentukan karena Anda tidak memilih. Artinya Anda kalau Anda berkoar-koar tapi Anda nggak milih, itu sama juga bohong. Oke teman. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman Gayung, sampai di sini perjumpaan kita. Nampaknya kurang-kurangan ya, mereka ngomong tentang Anies ini kurang semangat. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kita sambung lagi minggu depan. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.